sekalian, bersyukur pada Allah malam hari ini bisa hadir di tempat ini di masjid yang mengingatkan kita pada seorang sosok yang besar, Kiai Suja, seorang yang mempelopori gerakan kesehatan di samping sosial, yang PKU Jogja ketika hadir 1923 itu adalah rumah sakit pribumi pertama di Indonesia, di Hindia Nederland waktu itu, karena 1923 kita belum merdeka. Rumah sakit pertama yang dibangun oleh pribumi orang Indonesia asli. Jadi Muhammadiyah pelopor juga di bidang kesehatan, alhamdulillah, dan namanya terpatri di sini. Selanjutnya kita bersyukur beberapa hari lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Tanggal berapa Bapak Ibu? 1 Ramadan. Ya Ramadan tetap tanggal 1 Ramadan, tapi bertepatan dengan tanggal 18. Kita insya Allah sesuai dengan edaran himbauan dari PP, kita akan mulai 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 18 Februari. Siapa yang senang dan gembira dengan hadirnya Ramadan, saya kira semua kita gembira. Nanti kalau saya tanya harus suruh angkat tangan, nanti ada yang malu ya angkat tangan. Jadi mudah-mudahan kita gembira. Maka di menyambut Ramadan itu acaranya tarhib ya. Terus ada ungkapan marhaban ya Ramadan, tidak sekedar ahlan wa sahlan. Karena tarhib atau marhaban itu mengungkapkan kesiapan diri kita, dada kita, lapang dada kita, kegembiraan kita, senang hati kita, hadirnya sebuah tamu yang luar biasa namanya puasa Ramadan. Tidak sekedar selamat datang, tetapi kita bergembira datangnya puasa Ramadan. Nah, ini menjadi modal awal. Kalau kita senang dengan datangnya Ramadan, insya Allah kita akan ringan, semangat untuk menjalani puasa Ramadan. Puasa itu sebenarnya ringan atau berat? Ibu yang jawab ringan, mantap. Gak apa-apa Pak, kalau ada ya sudah saking terbiasanya, ya, puasa biasa, karena sebelum Ramadan tadi udah biasa puasa. Nah, seperti dia ringan saja. Tapi secara umum sebenarnya puasa itu berat. Terbukti apa? Banyak orang yang tidak puasa. Maka kemudian Al-Quran itu yang dipanggil untuk puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi yang menarik adalah yang digunakan harfu nidanya, huruf panggilannya itu memakai ya, bukan memakai yang lain. Panggilan ya ayyuhalladzi itu memanggil siapa saja, baik yang dekat, yang menengah maupun yang jauh. Silakan buka itu di tata bahasa Arab kita, nahwu sorof kita, i'rab kita. Kita akan menemukan ya itu harfu nida yang digunakan untuk memanggil siapa saja, baik yang dekat, menengah maupun jauh. Artinya apa? Siapa saja orang yang beriman, baik imannya yang masih jauh maupun yang sudah lumayan kuat dan yang kuat, semuanya dipanggil untuk menjalankan puasa. Kalau imannya sudah bagus, ya biasa saja. Yang menengah mas kadang-kadang agak berat, agak ringan dan sebagainya juga bahkan orang-orang yang imannya kecil saja, jauh, kalau namanya jauh, itu juga dipanggil. Dibarengi dengan turunnya rahmat Allah, sehingga begitu puasa orang berbondong-bondong, berduyun-duyun datang ke masjid-masjid. Itu dipanggil, hatinya disentuh. Asal punya iman saja, insya Allah akan datang ke masjid disertai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masjid yang tadinya sepi, begitu Ramadan jadi ramai.
Jadi hasil survei lembaga yang kami kelola, saya pimpin, namanya Lembaga Pembaca Paratin dan Pembinaan Masjid. Ketahuan rata-rata masjid di Indonesia itu termasuk Masjid Muhammadiyah, rata-rata jumlah jamaahnya 30 orang. Jadi isya subuh zuhur asar maghrib jamaahnya digabung dibagi 5, itu jumlahnya rata-rata 30 orang. Mau bukti? Nah, bapak-bapak dari mana? Tadi ada teman saya dari Bangun Jiwo. Apakah di Bangun Jiwo ada masjid yang jamaahnya rata-rata 500? Ada. Ya, di Batu dijawab. Ada 400? Ada. Ada yang 300? Tidak ada, belum ada. Ada yang sudah 100 saja lah. 100 nggak ada. Oh, kalau Jumat kan enggak. Ini rata-rata bukan Jumatan. Gitu. Akhirnya berapa Pak? Ketemunya ya 30. Ini survei 1.206 masjid dari Aceh sampai Papua. Terus dirata oleh Divisi Masjid LPJRPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kira-kira betul nggak ya? Bapak ada yang 75? Akhirnya 30 juga itu rata-rata. Bahkan ketika saya di Jawa Timur, pas Rakerwil di Mojokerto, di Pendopo Mojokerto itu, kota Mojokerto, kota terkecil di Indonesia, Mojokerto. Itu peserta angkat tangan, Ustaz, protes saya. Kenapa? Saya nggak setuju itu rata-rata 30. Loh kenapa? Di tempat saya lebih sedikit lagi Ustaz. Bahkan ada yang lebih sedikit lagi. Lah bapak-bapak cek rupanya kita masing-masing. Nah, masjid-masjid yang ketika bulan bukan Ramadan itu sepi Pak, tapi begitu Ramadan hampir semua masjid penuh. Masjid musola semua penuh. Itu tadi Bu, Allah memanggil siapa saja, bahkan imannya sedikit saja, orang tahu Jumatan, orang tahu sholat, tapi Ramadan itu kasihnya Allah. Mudah-mudahan dengan datang ke masjid untuk sholat taraweh dan sebagainya, nanti turun hidayah Allah. Kenapa? Di masjid dengarkan Quran. Maka hudal linasi babal jinati minal huda wal furqan. Kalau datang ke masjid, insya Allah akan diberi hidayah oleh Allah sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan itu sesuai juga dengan janji Allah. Kalau kita memakmurkan masjid, maka apa? Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi kalau kita itu memakmurkan masjid itu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, menegakkan sholat, kemudian melaksanakan zakat dan takut sesungguhnya pada Allah, maka pasti mereka akan dapat petunjuk. Yang dipakai bukan ulaika, tapi fasa ulaika, pasti kita dapat petunjuk. Maka makmurkan masjid di bulan Ramadan dan tetap berusaha memakmurkan masjid meskipun di luar bulan Ramadan, mereka dipastikan akan dapat petunjuk oleh Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah ini Bapak Ibu, jadi nanti kita akan bersyukur sekali siapa saja. Dan nanti kalau ketemu tetangganya yang 1 tahun nggak pernah ke masjid, kok hari itu ke masjid, disambut dengan gembira seperti teman lama yang bertemu kembali. Jangan malah sebaliknya didengarkan. Gak putih Pak De. Aku harap hujrah, aku harap sholat, tua harap sholat. Dengarkan Pak De. Dengarkan ya. Paling mulai langsung ke sholat. Nah, kita yang menyebabkan dia gak jadi ke masjid. Nah, seperti itu. Nah, Bapak itu pengantar betapa indahnya bulan Ramadan. Jangan didengarkan kalau ada tetangga yang datang ke masjid untuk ikut berbuka puasa. Padi raposo melok buka, nggak apa-apa. Siapa tahu dengan ikut berbuka itu nanti dia dapat petunjuk karena datang ke masjid.
jangan didengarkan. Nah Bapak Ibu, kita balik kepada tema utama. Jadi temanya sebenarnya agak berat ya, membersihkan hati. Pokoknya ceramah itu udah bersih hati kan gitu sama. Nah gini, bersih hati itu hanya salah satu modal menuju puasa. Apakah orang yang kotor hatinya nggak boleh puasa? Boleh. Tadi kan yang imannya sedikit aja tetap dipanggil oleh Allah. Jadi bersih hati itu salah satu modal saja menuju Ramadan. Modal yang pertama apa Bapak Ibu? Ya iman tadi kan. Iman tadi. Baik yang imannya wes dekat bagus gitu ya. Begitu dipanggil puasa Ramadan pimpinan pusat Muhammadiyah berdasarkan ini maka sudah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 18 Februari. Alhamdulillah puasa lagi kita. Mantap. Lebar juga. Pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan puasa Ramadan tanggal 1 Ramadan bertepatan 15 Juli. Nah, poso meneh caca. Ini kewajiban ya dilakukan. Ya enggak apa-apa. Berarti apa? Meskipun imannya kecil tetapi dia punya modal untuk dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, tidak harus orang puasa itu hatinya bersih dulu. Karena seluruh amal soleh, amaliyah Ramadan itu juga sekaligus akan menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, membersihkan hati kita dari berbagai persoalan yang mengotori kita. Kenapa? Coba sekarang amaliyah Ramadan kita sebut. Yang paling banyak kita lakukan amaliyah Ramadan apa? 1? Apa? Ya puasanya itu sendiri. Oke, oke. Amaliyah Ramadan yang pertama sholat. Apa? Puasa. Yang kedua? Sholat. Ya, baik sholat wajib maupun sholat tarawih. Yang ketiga? Apa? Baca Al-Quran. Keempat? Ya mulai sholat tarawih tadi yang mulai di Muhammadiyah, sholat tarawih itu sama dengan sholat mulai sama dengan sholat tahajud. Sepanjang keputusan tadi yang saya baca begitu. Jadi kalau sudah sholat tarawih, ya dah, sebenarnya sudah cukup, tidak perlu sholat tahajud lagi. Tapi kalau mau sholat tarawihnya tengah malam seperti Pak AR baru di masjid Kauman zaman dulu itu lebih bagus lagi. Tapi saya melok kompiro gitu Pak ya. Ya kita seperti itu. Jadi sholat tarawih apalagi amalnya Ramadan? Ya sahur, masih buka puasa, apalagi oh yang sahur sama buka mendingan lah. Baca Quran. Apalagi? Baca Quran. Baca Quran. Baca Quran sudah tadi apalagi Bu? Sedekah. Sedekah. Kajian, ya pengajian, kajian. Sedekah, infak, sedekah ya Pak. Apalagi? Silaturahim. Ya, silaturahim. Terus etikaf nanti di 10 hari terakhir Ramadan. Apalagi Bu? Umroh. Duit. Nah, itu umroh pas di bulan Ramadan. Nanti kalau umroh menjadi bagian dari amalnya, kabeh kudu umroh. Nah, gitu. Apalagi Bu? Berkata, bersikap, berperilaku yang baik. Jangan dilupakan ini. Ini penentu dari kualitas puasa kita. Maka banyak orang yang puasanya hanya dapat lapar dan dahaga karena apa? Tidak mampu menjaga pikiran, sikap, tutur kata dan perilakunya yang baik. Dapatnya hanya lapar dan dahaga. Gitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, itu modal pertama untuk menuju puasa yang bagus nanti adalah puasa. Kita yang merasa imannya kurang, ya lebih bagus kalau merasa imannya kurang. Kalau udah agus mantap imannya, malah bahaya gitu ya. Yang tahu kita mantap atau tidaknya Allah, maka yang manggil Allah saja. Gitu, itu modal iman. Nah, iman itulah yang kemudian nanti dipupuk dengan berbagai amaliyah Ramadan. Maka ya ibadah. Terus modal yang kedua apa Bapak Ibu? Setelah iman, kira-kira apa Bu?
Ilmu. Kalau dipakai dalam bahasa umumnya, modalnya ilmu. Poso itu ngeten ilmu nih. Kalau nate ngani kok, ya namanya orang kampung poso geten terus batal aku getenan. Geten itu berdarah dulu, berdarah. Ada yang ketika dia berdarah, katanya itu batal. Apalagi ngicipi apa itu makanan, itu batal apa batal? Yang saksi kok gede batal. Terus apa lagi? Jadi kalau nggak ada ilmunya nggak bisa kacau masa itu. Suntik. Aku sing kuat kok aku ora gelem buka puasa. Wah, aku sing kurang ngelak gitu. Maka aku nanti bukanya setelah jam 10. Loh, namanya puasa itu meskipun kuat tetap wajib harus membatalkan puasa pas waktunya sudah masuk waktunya. Ini butuh ilmu. Kalau nggak butuh ilmu puasa ya padu terus, gerenengi tonggo terus, gitu. Sampai sekarang tukang sayur keliling sudah semakin kurang ya. Kalau di sinetron-sinetron itu kan tempat grupnya selalu tukang sayur keliling. Sekarang tukang sayur keliling sudah berubah ke warung-warung. Sekarang udah banyak warung itu buka sayur dan sebagainya 24 jam. Sampai jam 10 juga ada. Jadi mau ngerumpi langsung nggak berani. Karena yang beli dulu kerumpinya di tempat tukang sayur keliling. Kalau nggak punya itu berbahaya. Termasuk mana yang boleh bayar fidyah, mana yang boleh ya harus di sahur apa di paruh puasa kembali. Itu juga banyak. Jadi ilmu itu menjadi penting dan saya alhamdulillah begitu masuk PKU Jogja, ternyata di PKU Jogja sudah ada kurikulum pembinaan pendidikan kinerja karyawan itu sudah ada tentang puasa, sholat dan sebagainya. Jadi saya yakin seluruh pegawai PKU sudah mengerti masalah ilmunya puasa. Yang ketiga, Bapak-bapak, modal untuk menuju puasa apa? Setelah iman, ilmu, Harta. Bapak-bapak? Harta. Oh, ya. Oke. Fisik. Oke. Bapak-bapak, salah satu modal penting puasa itu adalah apa? Niat. Karena kalau nggak niat, saya ingin gambarkan gini, Bapak. Ada orang yang tinggi besar, kokoh, boleh jadi dia olahragawan, tapi nggak mampu puasa. Tetapi ada anak kecil, baru SD kelas 1 atau bahkan TK, sudah mampu puasa sehari penuh. Ada mana anak SD puasa penuh? Ada. Ini yang kecil mampu puasa penuh, yang tua, yang gede malah kalau puasa hanya kelihatan kakinya. Nah, di warung-warung itu kelihatan kakinya itu. itu kok bisa? Makanya itu innamal a'malu binniyat. Asbabul wurud. Hadis tentang niat ini bukan tentang sholat sebenarnya, bukan tentang ibadah makhluk, tapi tentang hijrah. Tentang hijrahnya Rasulullah Muhammad dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Asbabul wurudnya ini. Nah, maka niat itu akan mempengaruhi. Kalau innamal a'malu binniyat, kalau diterjemahkan dalam bahasa yang lebih dikembangkan, sungguh motif atau motivasi itu mempengaruhi kinerja, performansi, prestasi seseorang. Motif atau motivasi akan mempengaruhi kinerja, performansi, prestasi seseorang. Jadi, maka anak kecil tadi menjadi luar biasa. Kenapa? Berhasil dimotivasi, diinspirasi oleh gurunya. Anak-anakku semua, nanti tanggal 18 kita akan mulai puasa 1 Ramadan 18. Anak-anakku semua pengen puasa, diam semua. Bayangkan apa tuh? Anak-anakku itu Rasulullah itu orang yang ahli puasa, para sahabat ahli puasa. Terus Jenderal Sudirman
Nggak tahu sekarang anak sekarang seperti Jenderal Sudirman nggak ya? Jenderal Sudirman itu ahli puasa. Pak Habibie ahli puasa. Tokoh orang dikenal semua itu. Pak Amin Rais puasa Daud. Siapa lagi Pak? Disebutkan tokoh-tokoh. Begitu anak disebut artis Korea puasa, ngerti kabeh. Intinya berhasil. Kalau kalian mau jadi orang hebat seperti ini, maka sejak kecil harus latihan puasa. Kalau anak-anakku semua senang puasa, maka kuat puasanya. Betul Pak, sampai rumah kemudian apa? Nemui ibunya, Bu, sesuai kata Bu Guru, saya besok tanggal 1 Ramadan, tanggal 18 Februari, aku mau puasa. Tenang le. Iya kata Bu Guru, kalau mau jadi orang hebat kudu latihan poso, dan posonya yen iso sedina nutup sehari. Hari H akhirnya datang. Akhirnya hari pertama puasa. Ya. Terus jam 12 sudah tanya jam sama ibu, niki jam berapa Bu? Jam 12 le. Noleh yo. Boten. Kok jam 1 tanya lagi, Bu, niki jam pinten Bu? Jam 1. Terus jam 2 teko lagi, niki jam berapa Bu? Jam 2. Ibu ini rada emosi, kok terus? Nah, terus habis asar, terus nyekel, napa niku? Tiang terus jadi bahasa Jawa apa? Cagak. Terus kes ngerangkul cagak karo miring-miring. Bu, niki jam pinten niki Bu? Jam 4. TK-teko. Wes ora kuat rasa poso. Wis oleh pahala. Bener Bu? Ibu nyuruh saya batal poso. Iya, usah kowe oleh blotan cagak wis miring-miring batal wae. Terus, Bu, bener terus saya batal. Iya, kalau begitu ibu setan. Kaget. Loh, kenapa Le? Kata Bu Guru, siapa saja yang nyuruh orang batal puasa itu setan. Berarti ibu setan. Wah, kasih dole. Bapaknya disentong. Sekarang nggak ada yang tahu sentong. Sentong itu kamar belakang. Bapaknya kriip-kriip, perlu kayak ini kok disetan-setan karo anakku ya. Terus bapaknya metu, Le, memang ngomong-ngomong kok nyetan-nyetan ibu. Nggih Pak, kata Bu Guru siapa saja yang nyuruh orang puasa batal puasa itu setan Pak. Mau ngakon batal setan, iya ya. Kalau nggak puasa bagaimana? Saya udah. Kalau nggak puasa gimana deh? Kalau batal setan, kalau nggak puasa iblis Pak. Wih, jadi aku iblis deh. Bapak nggak puasa ya? Kalau di Jawa di kampung saya itu banyak anak poso, ibu poso, bapak ora poso. Banyak gitu Pak. Gitu. Karena aku ragil dadi iblis, besok aku mulai poso. Tadi motif Pak. Jadi modal itu motif. Maka niat itu penentu, motivasi. Nah itu akan berdampak pada yang lainnya. Bu, kalau jeneng niat, ya, niat bekerja kok seneng, hatinya termotivasi, bersyukur kerja di PKU. Iku mangkat ya wajahnya berbina-bina. Setiap ketemu temennya, gitu kan, bahagia. Tapi kalau motivasi kerjanya ya pun daripada, Bu, kerja di mana? PKU. Loh kok kerja di PKU? Nah, daripada tidak kerja Pak. Nah, kok mlebu kantor? Nah, daripada tidak masuk kantor Pak. Nah, kalau orang hidupnya hanya daripada, itu berarti tidak punya motivasi yang kuat. Lihat Pak, pegawai-pegawai yang semangat itu, aku yakin motif dan motivasinya, niatnya itu sangat kuat. Maka Rasulullah dan para sahabat menempuh perjalanan 400
kilo lebih Mekah Madinah. Ya, kalau siang sangat panas, kalau malam sangat dingin dengan bahaya perampok, perompak, hewan dan sebagainya. Beliau jalani dengan luar biasa, menjadi kuat. Karena apa? Memang motifnya, niatnya sangat kuat. Maka puasa, insya Allah kalau niat kita positif, niat kita bagus, puasanya akan lebih bagus. Terus Bapak Ibu, modal yang ke berapa? 4. Ini sudah mulai mempengaruhi hati. Puasa itu salah satu modalnya adalah bersyukur dengan anugerah Allah berupa Islam, bukan berupa Al-Quran. Nanti Bapak Ibu baca Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, ditutup dengan la'allakum tashkurun. Jadi kita itu berpuasa menjalankan amalia Ramadan itu nantinya diarahkan oleh Allah dengan puasa itu semakin menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalau dasar tadi puasa, yang kedua itu ilmu, ayat Al-Quran, yang pertama iman, yang kedua apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ilmu. Ya. Puasa itu akan serba mendatangkan kebaikan kalau kamu mau tahu. Artinya apa? Kalau kamu mau tahu, kalau kamu berilmu, maka puasa akan mendatangkan serba kebaikan. Kemudian berikutnya la'alakum tashkurun, modalnya adalah bersyukur. Ya Allah, masih ketemu dengan puasa. Karena saya pernah punya teman baru tinggal kurang 1 hari lagi puasa, beliau meninggal, termasuk wakil bupati Klaten meninggal ya. Masih muda sekali. Itu yang keberapa? La'alakum tashkurun. Ayat berikutnya, Bapak Ibu, modal puasa itu apa? Persepsi. Niat beda dengan persepsi. Ini pendekatan psikologi. Di situ ada yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau kita melihat amalan agama, entah itu puasa, entah itu sholat, dan amalan-amalan yang lain, kita meyakini bahwa hukum Islam, syariat Islam, akhlak Islam itu membuat hidup kita mudah. Allah dengan Islam itu akan membuat hidup kita mudah. Maka Allah mengendaki kemudahan, tidak mengendaki kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Bapak, kita mengamalkan Islam itu indah. Hidup kita jadi tertib. Hidup kita jadi luar biasa. Karena dengan Islam itu hidup kita menjadi tertib. Dulu Pak, Kulo pindah dari Kabupaten Klaten, ibu Kulo itu dari Gantiwarno ujung Cerah Sendang Senesi, ibu saya. Bapak saya dari Klaten, kelas 5, kami pernah tinggal di kampung, ke Klaten lagi, balik lagi kampung. Begitu balik di kampung itu, daerah kami tahu sendiri, daerah Klaten banyak apa namanya dulu G13 PKI. Termasuk di kampung saya itu 4 kelurahan, masjidnya hanya 1, Masjid Al-Hidayah. Ketika saya datang kembali ke kampung kami itu, yang sholat hanya beberapa rumah di sekitar masjid. Masjidnya panggung dan banyak anjing masuk masjid. Ya, jadi yang masuk masjid itu banyak anjing Pak. Sekarang kampung kami, setiap kampung ada masjid dan sudah tidak ada anjing lagi. Saya ingin cerita Pak, betapa susahnya merubah cara berpikir orang. Bahwa Islam itu memberikan kemudahan dan memberikan keindahan. Jadi orang kampung kami dulu kalau diajak banggo sholat, banggo dari orang Islam, jawabnya apa Pak? Udah didoktrin itu. Agama Islam yo apa ora oleh. Agama itu membuat hidupnya apa-apa tidak boleh. Itu doktrin Pak. Urip kok dadi susah apa-apa ora oleh. Gitu Bu jawabannya. Maka saya kedatangan saya dari daerah kita, dari Muhammadiyah yang ngajari kami untuk ngobrol sama mereka-mereka yang selalu mengatakan agama itu apa-apa ora oleh. Terus betul Mbak, Pak D, agama itu apa-apa nggak boleh. Iya. Dan sekarang mau saya tanya, makanan di dunia ini ada berapa jumlahnya?
Puluhan, ratusan atau jutaan? Bapak Ibu, makanan di dunia ini ada jutaan atau sekedar puluhan? Jutaan. Bapak Pak D itu langsung saya tanya, Pak D, di dunia itu makanan jutaan. Pak D sebutkan apa yang tidak dibolehkan oleh Allah. Kan tadi kata-katanya kan opo-opo ra oleh. Bantu saya Bu, biar kita juga sadar bahwa Islam itu indah. Sebutkan makanan yang dilarang oleh Allah. Satu. Babi. Ya mesti munculnya babi atau anjing. Itu 99% jawaban pertama di babi. Dua. Darah. Apa? Darah. Yang bertaring. Sebenarnya masuk dalam hewan-hewan itu ya. Terus tiga. Darah. Apa? Bangkai. Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Terus bangkai. Bangkai hewan ya. Terus apa lagi Pak? Empat. Darah. Terus kelima. Minuman keras. Apa? Miras. Miras kan minuman, ini makanan dulu Pak. Oh, makan. Ini makanan dulu. Lima apa? Sudah pusing toh? Pusing. Katanya makanan itu kan jutaan, ternyata yang nggak boleh hanya 5. Lomba, yang nggak boleh kan hanya sekitar 5 terhadap orang kampung saya Pak. Katanya apa-apa Islamic ora oleh, ternyata makanan yang jutaan yang dilarang hanya sekitar 5. Sekarang Pak, minuman coba sebutkan yang dilarang oleh Islam apa? Yang diharapkan. Satu. Miras. Nah, alkohol, minuman keras maksudnya ya Pak ya. Alkohol itu merek aja itu. Dulu zaman dulu kan mereknya alkohol, terus sekarang macam-macam. Nah sekarang yang dilarang minuman pertama miras, kedua apa Pak? Baygon. Orang ngomong buah ya, aku lama-lama bensin. Miras, ya. Terus yang kedua apa? Nah, angel apa? Ternyata dari jutaan minuman itu, ternyata yang dilarang hanya satu Pak. Padahal Pak, teh kan sekarang warung teh di mana-mana Pak. Itu satu warung itu satu apa namanya itu? Satu booth itu satu rumah kecil warung itu Pak. Itu ada yang jualan 100 macam minuman loh Pak. Teh ini, teh itu dan sebagainya. Ternyata sambel itu juga. saya ingin menyatakan itu modal puasa. Kalau kita menganggap puasa itu susah, amaliannya susah, ya susah. Maka kita harus yakin punya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, itu Bapak Ibu. Terus yang terakhir, karena beliau udah lihat saya, udah kode mata. Apa Pak? Kita harus merasa wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qari. Kita harus merasa Allah itu dekat dan mengawasi kita. Itu modal orang berpuasa. Yang paling pokoknya itu Pak, merasa kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu dekat dengan kita, maka kita mesti berpuasa, nggak berani ngambil sesuatu di kulkas meskipun tidak ada siapa-siapa. Wah itu semangkanya ranum gitu, apa, wes buahnya kegegiran minum-minum. Tapi kita nggak akan berani untuk ngambilkan apapun. Nah, karena puasa, karena kita merasa Allah juga dengan kita, mengawasi kita. Gitu Bu. Sebenarnya kita minum, terus metu, aku poso kok, orang ketahuan. Loh orang puasanya bagus atau tidak, kan sebenarnya nggak kelihatan Pak. Apakah orang yang badannya kurus, terus posone dijamin apa? Terus kalau yang badannya gemuk seperti saya, ini posone rapi kayak. Gak bisa gitu juga kan? Atau orang yang puasa begitu jam 10 ngidu terus. Wah, apakah yang ngidu terus posone apa? Gak bisa. Maka itu disitulah kemudian orang yang berpuasa sukses hasilnya la'allahum yarshudun, yaitu orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang dipengaruhi banyak hal tadi. Iman akan membentuk hati yang bersih. Apalagi yang kedua, ilmu akan membentuk hati yang bersih. Ilmu yang diamalkan. Terus niat, terus yang lainnya tadi yang sebutkan itu berpengaruh. Rasa syukur
Orang-orang yang hatinya bersih adalah orang-orang yang bersyukur. Itu akan semuanya membersihkan hati kita, sehingga nanti kalau puasanya sukses, kita akan menjadi la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa. Saya kira itu pengantarnya. Terima kasih. Kesyukuran yang disampaikan kepada Ustaz atas ceramah pembuka. Insya Allah sudah tercerahkan. Insya Allah tercerahkan. Insya Allah. Tadi ada berapa bapak-bapak ibu-ibu? Ada 5. Apa mawar? 5 apa 6? Nah, ada bapak-bapak 5, ibu-ibu 6. Ya benar. Tadi ada 6. Catatan saya 6. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga niat, yang keempat bersyukur, yang kelima persepsi atau prasangka bahwasanya Islam itu memudahkan, tidak mempersulit umatnya dan hamba Allah SWT. Kemudian yang terakhir, merasa Allah itu dekat dengan kita dan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang masih atau sudah menyimpan dalam hati di rumah, atau mungkin dalam perjalanan di sini, atau sudah dipendam sekian lama sehingga ingin ditanyakan. Kami beri waktu kepada jamaah agar bisa bertanya kepada Ustaz Jamaluddin. Moga ada yang mau ditanyakan? Satu, oke. Kemudian ibu-ibu, oke. Saya mulai dari kamu dulu. Terima kasih Ustaz. Untuk yang orang-orang yang Perkenalan dulu, mungkin. Pak Z pensiun cuma 1. Sudah tua. Untuk orang-orang yang bekerja keras fisik gitu, tukang beca atau tukang batu dan sebagainya, bagaimana ya? Apakah nanti setelah dia Ramadan kemudian dia nggak kerja baru puasa atau bagaimana? Terima kasih. Ya, Pak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisti. Ini sebenarnya ganjalan titipan pertanyaan gitu nih. Tadi itu sempat mengikuti tarif juga, tapi belum sempat bertanya gitu. Pertanyaannya ada apa ya, kan saat kita mau Ramadan itu kita bersih-bersih gitu ya, bersih rumah, bersih hati, seperti itu. Dan salah satunya mungkin juga mengembalikan pinjaman kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau ini mau Ramadan tapi pinjamannya masih banyak nih, terutama misalnya hutang kayak gitu, dan ternyata belum bisa melunasi. Nah, itu sebaiknya seperti apa? Apakah harus memperbarui akad atau ya sudah, karena memang belum mampu melunasi kayak gitu, terus begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utang bukan utang puasa kayak, kalau utang puasa insya Allah tetap harus membayar gitu, tapi ini utang dalam bentuk utang uang atau pinjaman buku misalnya, atau pinjaman yang lainnya kayak gitu. Kan pernah dengar pinjaman itu harus dikembalikan misalnya sebelum kita niat puasa atau benar. Dulu Itu nggak mau. ini pertanyaannya fikih semua ini. Saya bukan ahli fikih. Jadi untuk puasa, utang, melunasi utang itu tidak menjadi syarat untuk berpuasa. Kalau begitu kita agak sih raposo. Kalau nyaur utang atau lunas utang harus jadi syarat, kelihatannya banyak orang Indonesia yang tidak berpuasa. Bersyukur Bu, dengan jawaban saya ini berarti Ibu udah tahu jawabannya ya. Ya, jadi jangan terus aku sih utang terus aku raposo. Nah, tetap poso meskipun punya utang. Kalau utang poso lah marah harus di sahur dulu. Utang puasanya, bukan utang uangnya. Jadi yang punya utang tetap puasa besok. Ini seperti itu. Terus yang belum nyaur, mumpung masih ada berapa hari lagi nih Bu? Jangan
sampai tiga kurang sedikit. Ya. Kurang berapa? 15 hari lagi, monggo yang belum lunas di 11 hari, Pak. 11 hari dilunasi. Terpengaruh aku. Itulah. Terus apa tadi Pak Zen. Ya, Bagaimana yang terjadi? jadi pekerja itu ada yang betul-betul tidak bisa punya ruang lagi untuk apa namanya? Ya, pekerja berat kan ada dua Pak. Pekerja yang sebenarnya masih punya waktu. Nah, yang masih punya nyawa yang kudu nyawa, tidak boleh bayar fidyah dulu. Kecuali orang yang benar-benar bekerja berat dan nggak mungkin lagi untuk itu ya akhirnya bayar fidyah. Tapi pekerja berat secara umum ketika mereka memungkinkan untuk nyaur maka dia harus mengkodok istilahnya mengkodok ya, nyaur posone, mengganti di bulan lain kalau istilah Al-Qur'annya, mengganti di hari lain, memakai bahasa itu. Kalau betul-betul raiso tenan, nah itu ya bayar fidyah. Majelis Taklim secara sederhana menyimpulkan seperti itu. Saya nggak mau menerangkan panjang-panjang karena saya bukan ahli fikih. Gitu Bu? Ya, yang penting kita ramekan masjid-masjid dan kita usahakan masjid kita tetap makmur. Ya Bu, jangan sampai nanti poso rampung terus takmir masjid seolah-olah masang spanduk di depan masjid. Nah nanti tanggal 1 Syawal masuk rame, 2 Syawal biasanya berposo sawal. Ya, kan kalau di desa-desa termasuk di Manado, saya pernah juga di Manado itu ada lebaran sawal di Tondano, puncak gunung Tondano itu ada budaya lebaran sawal. Wah itu ramai banget, itu yang non muslim, yang puasa tidak semuanya ikut lebaran, gembira itu. Nah, itu biasanya masih ramai. Bar itu biasanya masjid-masjid mulai sepi. Seolah-olah takmir masjid masang spanduk gede. Poso Ramadan wis rampung cah, masjid tutup meneh. Seolah-olah begitu. Karena apa? Begitu cepatnya Ramadan yang ramai itu begitu selesai. Nah, makanya kita berusaha agar masjid-masjid tetap ramai. Di Muhammadiyah ada contoh masjid yang tetap makmur. Salah satunya adalah Masjid Al-Jihad Banjarmasin 04. Niku sampai nggak puasa saja hari biasa jamaahnya 800 sampai 1000 orang sholat 5 waktunya. 800 sampai 1000 orang. Masjid Al-Jihad itu masjid kecamatan PCM Banjarmasin 04. Dan alhamdulillah masjid-masjid di Banjarmasin itu kemarin kita keliling, itu yang paling sedikit jamaahnya itu Masjid Al-Ummah, itu rata-rata ya hampir 100 sholat 5 waktunya. Karena di sana hampir semua cabang ranting itu basisnya masjid, bukan berbasis kelurahan. Jadi masjid itu memang tempat aktivitas dakwah, maka masjid-masjidnya makmur dan gede-gede itu Pak. Nah itu apa Pak? Bagaimana semangat Ramadan itu masjid tetap makmur, ya tetap berkurang ya Pak. Tapi bayangkan kalau jamaahnya 800 sampai 1000 sholat 5 waktu itu kan Jogokarian aja kalah itu Pak. Dan itu penduduk situ bukan pendatang yang mampir begitu loh Pak. Nah ini luar biasa. Infak 1 bulan nyampe hampir setengah miliar, 500-an juta. Sekali Jumatan infaknya sekitar 50 juta. Infak harian sholat 5 waktu 1 pekan rata-rata 50 juta. Jadi 1 bulan hampir 500 juta. Setiap awal bulan saya dapat laporan Pak. Ustaz, laporan bulan kemarin begini-begini. Paling sedikit yang saya terima di 480 juta, paling sedikit Pak. Kita Jogja belum ada masjid yang seperti itu. Insya Allah sujud. Insya Allah sujud, insya Allah ya. Insya Allah, amin. Biar makmur Pak. Ternyata bisa. Ya kalau di Sragen, di Sragen ada Al-Fatah. Tapi itu banyak musafir. Lah yang lumayan bagus, Bapak Ibu boleh nanti nengok, ninjau Masjid Baitul Mukhlisin Ranting Nologaten Ponorogo Kota. Itu masjid ranting. Sholat 5 waktunya rata-rata 200 orang. Oke, masjid itu makmur buka 24 jam. Ibu-ibu kalau datang ke Nologaten jam berapapun nanti sudah ada juru masaknya yang akan memasakkan itu.
Ada tempat tidurnya juga, ada wismanya, dan di lantai 2 ada tempat tidurnya. Itu salah satu masjid ranting paling makmur milik Muhammadiyah di Indonesia. Bahkan masjid ini Bapak-bapak di samping buka 24 jam, punya suryaman, punya minimarket kayak kita apa ini, Lokmat, terus punya restomu. Itu restoran milik Muhammadiyah terbesar di Indonesia mungkin itu. SM aja kalah, apa? Tower kalah, untuk besarnya ya, dan layanannya itu kalah. Itu ranting dulu. Terus ranting masjid ini bisa membantu 11 juta rupiah untuk 12 RT. Jadi Pak RT itu dibantu oleh masjid 11 juta. Yang 1 juta untuk Pak RT, yang 10 juta untuk program menggerakkan rakyatnya berjamaah di masjid. Nah, ini belum terjadi di Jogja, saya belum menemukan itu. Ini nggak usah jauh-jauh itu. Jadi kita bisa terus tidur di situ dan dikasih makan gratis. Itu masjid makmur. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Sampaikan kepada Ustaz Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad sebagai psikolog yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Insya Allah sangat mencerahkan dan menjadi modal kita, penyemangat baru agar Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang berkesan, Ramadan yang menyebabkan keimanan kita lebih dekat kepada Allah SWT, serta Allah pun ridha kepada kita dengan apa yang kita amalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Allah SWT, alhamdulillah kita sudah memasuki puncak acara. Tapi sebelum kita berdoa kepada Allah SWT, mohon kepada Allah SWT, ada sedikit informasi terlebih dahulu, yaitu kebutuhan sebagaimana disebut disindir juga untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah Masjid Kiai Suja untuk periode tahun ini insya Allah kita akan menyediakan 500 porsi setiap hari, 500 porsi untuk berbuka puasa, dan biasanya juga masih kekurangan, jadi 500 itu minimal. Insya Allah kalau misal dirasa tambah banyak jemaahnya, biasanya kita tambah juga dari warung-warung sekitar masjid kita. Jadi insya Allah kebutuhan donasi yang pertama air selama bulan suci Ramadan itu kurang lebih 70.000 per hari, dengan total dalam 1 bulan 2.100.000. Dan donasi buka puasa sejumlah 225 juta dengan rincian 500 porsi per hari dengan 1 porsi seharga 15.000. Jadi kurang lebih per hari itu kita menghabiskan 7,5 juta per hari. Dan total takjil dan minum itu sejumlah 232.500.000 dalam 1 bulan. Dan alhamdulillah donasi yang sudah masuk itu sudah ada 13.950.000. Jadi ini masih kita membuka dengan sangat luar biasa lebarnya agar kita bisa berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Jadi kebutuhannya sangat banyak. Jadi kami mengajak pada jamaah sekalian agar bisa menyisihkan sedikit hartanya, sedikit apa yang diberikan oleh Allah SWT sebagai bekal dalam Quran surah Ar-Ra'd juga. Ada seseorang yang masuk ke dalam surga itu ngapunten bukan cuma sendirian. Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Bahkan menggandeng leluhurnya dari kalangan yang soleh, pasangan-pasangannya, anak turunnya masuk ke dalam surga seraya disambut oleh para malaikat melalui pintu-pintu surga. Jadi pintu surga itu dibuka sampai ke taman surga sambil mengucapkan Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Karena selama di dunia dia bersabar dan Allah ridha kepadanya, kemudian dia menginfakkan hartanya, kemudian menjaga wewenang Allah dengan sholatnya, serta membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi jemaah Allah SWT, nanti kami sediakan petugas, bahwasanya kalau misal ada yang berkenan untuk mendonasikan pada malam hari ini, nanti bisa langsung diberikan ke petugas yang nanti berkeliling
ataupun kalau misal tidak bisa malam ini dan ada rencana ingin berdonasi untuk berbuka puasa ataupun air minum, nanti kita sediakan stand di depan ruang HK dan suara Muhammadiyah di lantai bawah. Jemaah Allah SWT, nanti donasi ada yang bergilir mau sekarang boleh. Jadi pada malam hari ini insya Allah apa yang panjenengan sedaya diinfakkan kita akan alihkan ke untuk buka puasa. Mungkin dari Ustadz ada penyemangat untuk jamaah sekalian, penyemangat agar membantu dalam berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu, ini kesempatan yang baik untuk berinfak, bersedekah, karena harta sesungguhnya adalah apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobil semua rumah kita itu nanti tidak kita bawa, nanti yang akan menjadi modal kita adalah harta kita yang kita infakkan, sedekahkan, wakafkan, hibahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang infak itu tidak mudah, karena dalam berjuang itu wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Harta itu lebih berat dibanding diri kita sebenarnya. Mudah-mudahan dengan infak sedekah tadi seluruh kegiatan Ramadan menjadi lebih baik dan kita nanti tidak menyesal, karena salah satu penyesalan orang setelah mati adalah pengen kembali ke dunia dan pengen sedekah, pengen infak. Semampu kita, mudah-mudahan itulah akan menjadi jariah kita nanti di akhirat. Itu saja Mas. Sesungguhnya yang kami sampaikan pada Ustadz Haji Muhammad Maulid Ahmad SC Psikolog atas motivasinya, atas ilmu yang luar biasa. Masih ingat apa saja bekalnya tadi? Ada 6 6. Kita ulang sekali lagi sebelum kita berhadapan. Yang pertama apa? Iman. Ditekan dulu. Yang kedua ilmu. Yang ketiga niat. Yang keempat bersyukur. Yang kelima persepsi atau berprasangka yang baik kepada Islam itu mudah dan memudahkan para hambanya dan umatnya. Kemudian yang terakhir adalah merasa Allah itu bahwasanya dekat dengan kita dan kita diawasi oleh Allah SWT. Ketika kita jalankan, insya Allah Ramadan pada tahun ini akan menjadi lebih bermakna dan Allah memberikan keridhaan kepada kita semua. Kemudian kami mohonkan agar berkenan untuk memimpin kita pada malam ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Nanti sampai rumah jangan langsung tidur, tetapi ambil air wudhu sunahnya, kemudian baca doa sunah-sunahnya ada, baru tidur. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, orang yang meninggal di tempat tidur itu lebih banyak dibanding korban seluruh kecelakaan di dunia. Jadi banyak orang yang tidur langsung, nah itu banyak. Maka berdoalah agar andai kita dipanggil Allah, tidur kita bernilai ibadah. Dan kalau akhirnya nanti kita dibangunkan oleh Allah, bersyukur pada Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma. Mari kita berdoa pada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang hatinya gembira menyambut tamu agung Ramadan tahun ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang memiliki bekal iman untuk menghadapi dan menjalani puasa. Jadikan kami orang yang mau berilmu dan mengambil hikmah di bulan Ramadan. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur kepadamu karena Quran telah Engkau turunkan kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang merasa dekat kepadamu dan Engkau awasi ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang bertakwa kepadamu dengan puasa Ramadan. Ya Allah, temukanlah kami dengan puasa Ramadan tahun ini, karena sungguh hidup matiku hanya di tangan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Dan jangan jadikan kami orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Jangan jadikan kami orang-orang yang membiarkan amaliyah Ramadan berlalu begitu saja. Kalau dengan bulan Ramadan tidak mampu memperbaiki iman kami, hati kami ya Allah, lalu bulan apa lagi yang bisa membuat kami lebih bersemangat untuk beriman bertakwa kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukanlah kami untuk menjalani puasa dengan imanan wahtisaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon doanya agar dalam milad PKU Muhammadiyah Gamping, Jogja, Gamping dan Sleman, PKU kita semakin lebih mampu melayani dan memuliakan pelanggan dan pasien. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Terima kasih. Amin. Kami ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad SC Psikolog atas ceramah pada malam